apakah 10 tulah Mesir benar-benar terjadi? Selama ribuan tahun, kisah dalam kitab Keluaran tentang Musa yang menghadapi Firaun dengan 10 tulah ilahi dianggap sebagai legenda spiritual. Sebuah cerita simbolik untuk menggambarkan kekuasaan Tuhan atas manusia yang keras kepala. Tapi, bagaimana jika cerita itu lebih dari sekadar mitos? Bagaimana jika 10 bencana yang mengguncang Mesir kuno itu memiliki dasar ilmiah yang nyata? Pada tahun 2010, sekelompok ilmuwan menelusuri jejak waktu melalui stalagmit gua dan data geologi kuno dan menemukan sesuatu yang mengejutkan. Perubahan iklim drastis, kekeringan, dan gejolak alam yang seolah-olah selaras dengan kronologi tulah dalam Alkitab. Bahkan letusan gunung berapi terbesar dalam sejarah bisa saja memainkan peran dalam kisah ini. Ini bukan sekadar upaya mencocokkan sains dengan kitab suci. Ini adalah petualangan lintas waktu yang mengaburkan batas antara iman dan fakta. Dalam tulisan ini, kita akan menyelami bukti-bukti ilmiah yang mendukung kemungkinan bahwa 10 tulah Musa bukanlah fiksi, melainkan rekaman sejarah yang dibalut dengan makna spiritual mendalam. Dalam kitab Keluaran, bab 7 ayat 11, Alkitab menceritakan kisah 10 tulah yang dikirim oleh Tuhan untuk menekan Firaun Ramses dalam Mesir, untuk membiarkan Musa dan budak Israel pergi bebas. Saat setiap tulah melanda, Firaun terpengaruh oleh kengerian yang ditimbulkannya dan setuju untuk membebaskan orang Israel hanya untuk mengingkari keputusannya setelah tulah dicabut, sampai saat tulah ke-10 tiba, dia akhirnya setuju untuk membiarkan orang Israel meninggalkan Mesir. Selama bertahun-tahun, para sarjana sekuler memandang kisah itu sebagai kisah yang tidak benar-benar terjadi, melainkan kisah yang ditulis oleh orang Israel di kemudian hari untuk menunjukkan kekuatan dewa mereka atas dewa-dewa orang lain. Namun, bukti baru-baru ini muncul yang menunjukkan bahwa 10 tulah Alkitabiah Musa dan Firaun Ramses sebenarnya bisa terjadi. Pada tahun 2010, para peneliti yang mempelajari stalagmit di gua-gua Mesir dan menggunakan bukti geologis yang mereka peroleh untuk membangun kembali dan memetakan pola cuaca jauh ke masa lalu melihat sesuatu yang dramatis telah terjadi 3.000 tahun yang lalu pada waktu yang hampir bersamaan dengan Firaun Ramses di tengah-tengah pemerintahannya. Bukti menunjukkan bahwa selama waktu itu perubahan iklim yang dramatis tiba-tiba terjadi mengakibatkan suhu meningkat dengan cepat dan kekeringan parah di seluruh Mesir. Begitu parah, bahkan sehingga akan mengeringkan sungai Nil yang perkasa dan mengubahnya menjadi apa yang dilakukan para peneliti, digambarkan sebagai aliran air yang bergerak lambat dan berlumpur. Dengan penemuan-penemuan inovatif ini, para peneliti dari seluruh dunia dengan cepat mulai menyusun bagaimana hal ini dapat secara langsung mengarah pada 10 tulah yang dibicarakan dalam Alkitab. Mengikuti urutan malapetaka yang diberikan dalam Keluaran, kita mulai dengan tulah pertama. Dia mengangkat tongkatnya di hadapan Firaun dan para pejabatnya dan memukul air sungai Nil, dan semua air berubah menjadi darah. Ikan di sungai Nil mati, dan sungai berbau sangat busuk, sehingga orang Mesir tidak bisa meminumnya. Ketika suhu naik dan sungai Nil mengering menjadi aliran air yang bergerak lambat dan berlumpur, banyak peneliti telah menunjukkan bahwa ini akan memberikan kondisi yang sempurna untuk mekarnya ganggang air tawar beracun yang disebut Oscillatoria rubescens, juga dikenal sebagai ganggang darah Burgundi. Seperti namanya, ganggang darah Burgundi memberi air tampilan merah darah, sering disebut pasang merah. Lebih penting lagi, itu membuat air menjadi beracun, menyebabkan kematian kehidupan akuatik, dan memberi air bau yang tidak sedap, menjadikannya penjelasan yang sempurna untuk kisah Alkitabiah tentang sungai Nil yang berubah menjadi darah. Tulah kedua, aku akan menulahi seluruh negerimu dengan kata. Sungai Nil akan dipenuhi katak. Ganggang beracun di sungai Nil berarti katak terpaksa meninggalkan habitat aslinya di dalam air dan pindah ke tanah kering, menutupi negara dengan apa yang tampak seperti wabah katak. Tulah ketiga, ketika Harun mengulurkan tangannya dengan tongkat dan memukul debu tanah, nyamuk datang pada manusia dan hewan. Semua debu di seluruh tanah Mesir menjadi nyamuk. Saat katak kehilangan habitat airnya dan pindah ke darat, mereka akan mati dalam jumlah besar.
Dengan hilangnya sebagian besar populasi katak, serangga seperti nyamuk dan lainnya akan kehilangan predator alaminya dan berkembang biak, tentunya membuatnya terasa seperti semua debu di seluruh negeri menjadi nyamuk. Tulah keempat, kawanan lalat yang padat masuk ke istana Fir'aun dan ke rumah pejabatnya. Di seluruh Mesir negeri itu dihancurkan oleh lalat. Demikian pula, kawanan lalat yang padat akan kembali masuk akal dalam konteks genosida katak yang meluas. Tulah kelima, tangan Tuhan akan mendatangkan tulah yang mengerikan pada ternakmu di ladang, pada kuda, keledai, dan untamu, dan pada sapi, domba, dan kambingmu. Dan keesokan harinya Tuhan melakukannya, semua ternak orang Mesir mati. Serangga seperti kutu dan lalat membawa penyakit bagi manusia dan hewan. Para ilmuwan percaya bahwa wabah kelima dapat disebabkan oleh serangga yang menyebarkan penyakit kuda Afrika atau lidah biru pada ternak, yang menyebabkan kematian yang meluas pada populasi hewan. Tulah keenam. Kemudian Tuhan berkata kepada Musa dan Harun, "Ambil segenggam jelaga dari tungku dan suruh Musa melemparkannya ke udara di hadapan Fir'aun. Itu akan menjadi debu halus di seluruh tanah Mesir, dan membusuk bisul akan muncul pada manusia dan hewan di seluruh negeri." Demikian pula, perkembangbiakan serangga dapat menyebabkan wabah bisul di antara manusia, baik karena gigitan lalat yang dapat menyebabkan bisul dengan penyebaran penyakit melalui gigitan tersebut, atau melalui konsumsi daging tercemar dari hewan yang sakit. Tulah ketujuh, maka Tuhan menurunkan hujan es ke tanah Mesir, ladang, baik manusia maupun hewan. Ia menumbangkan semua yang tumbuh di ladang dan melucuti setiap pohon. Kembali ke gagasan bahwa perubahan iklim yang dramatis terjadi saat ini dan akan mudah untuk menjelaskan badai es terburuk sepanjang masa hanya sebagai peristiwa iklim bersejarah. Namun, beberapa ilmuwan memiliki penjelasan yang berbeda. Hampir 3.500 tahun yang lalu, salah satu letusan gunung berapi terbesar dalam sejarah terjadi di Pulau Santorini di Mediterania, memuntahkan miliaran ton abu vulkanik ke atmosfer. Awalnya, para peneliti tidak menghubungkan letusan ini dengan Mesir yang jaraknya ratusan mil, hingga mereka mulai menemukan batu apung yang terbuat dari abu vulkanik yang didinginkan di berbagai lokasi di seluruh negeri. Analisis terhadap batu-batu tersebut menunjukkan bahwa mereka memang berasal dari letusan Santorini di Mediterania. Mungkin batu apung ini yang jatuh dari awan abu vulkanik yang tebal menjelaskan wabah ketujuh dalam Alkitab, letusan gunung berapi terbesar dalam sejarah yang menyebabkan badai es terburuk yang pernah ada. Tulah ke-8, Tuhan membuat angin timur bertiup melintasi negeri itu sepanjang siang dan malam itu. Pada pagi hari angin membawa belalang, mereka menyerbu seluruh Mesir dan menetap di setiap wilayah negeri itu dalam jumlah besar. Mereka menutupi seluruh tanah sampai menjadi hitam. Mereka melahap semua yang tersisa setelah hujan es, semua yang tumbuh di ladang dan buah-buahan di pohon. Tidak ada yang hijau tersisa di pohon atau tumbuhan di seluruh tanah Mesir. Seperti kutu dan serangga lainnya, belalang bisa muncul dalam jumlah besar setelah kematian populasi katak dalam skala besar. Namun, juga ditunjukkan bahwa letusan gunung berapi dapat menyebabkan kondisi yang menguntungkan bagi belalang. Dalam kata-kata seorang ilmuwan, kejatuhan abu menyebabkan anomali cuaca yang diterjemahkan menjadi presipitasi yang lebih tinggi, kelembapan yang lebih tinggi, dan itulah yang mendorong keberadaan belalang. Dalam kedua kasus tersebut, prevalensi belalang yang tersebar luas dapat dengan mudah dijelaskan. Tulah ke-9, Musa mengulurkan tangannya ke langit, dan kegelapan total menutupi seluruh Mesir selama 3 hari. Tidak ada yang bisa melihat orang lain atau bergerak selama 3 hari. Demikian pula, miliaran ton abu vulkanik yang dimuntahkan ke atmosfer pasti memiliki kekuatan untuk menghalangi matahari selama beberapa hari. Pada saat yang sama, kekeringan ekstrim yang dialami saat itu dapat menyebabkan badai pasir dengan intensitas yang belum pernah terjadi sebelumnya. Seperti belalang, kegelapan 3 hari dapat dijelaskan oleh letusan gunung berapi dan perubahan iklim. Tulah ke-10, setiap anak laki-laki sulung di Mesir akan mati, dari anak sulung Fir'aun yang duduk di singgasana
sampai anak sulung dari budak perempuan yang ada di penggilingan tangannya. Penjelasan untuk wabah terakhir dapat ditemukan dengan kembali ke wabah pertama, kemekar ganggang beracun di Sungai Nil. Ganggang beracun melepaskan mikotoksin, zat beracun yang dapat mencemari biji-bijian. Karena putra sulung akan menjadi yang pertama dikirim untuk bekerja di ladang memanen biji-bijian, dan sebagai patriark masa depan, mereka yang makan lebih dulu dan makan paling banyak saat makan, biji-bijian yang terkontaminasi dapat menyebabkan kematian yang tidak proporsional di antara mereka. Gabungkan masing-masing dari 10 tulah ini dan implikasinya menjadi jelas. Pergeseran iklim yang dramatis di Mesir pada masa Firaun Ramses II bersamaan dengan letusan gunung berapi bersejarah di Mediterania pada waktu yang hampir bersamaan, berarti bahwa wabah yang dijelaskan dalam Alkitab kemungkinan merupakan peristiwa nyata, mungkin dicatat oleh orang Israel setelah kejadian tersebut, dipijat menjadi cerita yang menunjukkan kebesaran Tuhan mereka. Akhirnya, apakah 10 tulah Mesir terjadi sebagai mukjizat ilahi, atau melalui peristiwa-peristiwa alam yang diatur oleh tangan Tuhan? Satu hal tetap pasti, kuasanya nyata dan tak terbatas. Penjelasan ilmiah bukanlah upaya untuk menggantikan iman, melainkan jendela lain untuk melihat betapa agung dan dahsyatnya karya Tuhan dalam sejarah manusia. Semoga kisah ini meneguhkan iman kita, membuka wawasan, dan mengingatkan bahwa segala sesuatu, baik yang terlihat maupun yang tersembunyi, ada dalam kendali Sang Pencipta. Terima kasih sudah menonton.